bima mereka Allah Subhanahu. Jadi lagi diberi kepada satu kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjaya. Kita mencoba yang itu kita semua tidak mau koma. Mudah-mudahan Allah bersihkan segala kita koma kita koma kepada lisanku, koma kepada makhluk, koma kepada jabatan, koma kepada harta, koma kepada kebenaran, koma kalau duit tak cukup menyukup, tak cukup menyukup segala lokal tak itu padahal sekor 17 lokal lalu jauh di mana tujuannya dunia bukan menjadi hamba Allah, bukan menjadi pejuang Allah, bukan menjadi wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal sektor rempenan juga 17 pegawai mampus badan lagi tinggal lagi tak semayang lagi tinggal semayang dapat lagi dapat punya itulah kena himmah salah keinginan salah keinginan untuk berbekam di dunia itu ya sebatas dunia kita di kemegahan kemewahan ketenaran di dunia tidak masalah kalau himmah untuk Allah berbeda orang yang dunianya untuk Allah dengan orang yang dunianya untuk dirinya sendiri. Orang yang dunianya untuk Allah, dunia itu apa yang dia miliki sebagai fasilitas untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas berarti dia mengalami kebutuhan yang diperlukan saja. Sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak begitu. Komanya kepada makhluk, komanya kepada kebenaran, komanya kepada jabatan. Mudah-mudahan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mukmin, himmahnya tujuannya kepada Allah. Di hatinya dimantapkan, diletakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya tak ada lagi tomak kepada selain Allah, tak ada lagi waham-wahamnya. Kita wahamnya masih banyak, khayal kita tu masih banyak. Pengen itu, macam itu. Itulah yang mengotori hati kita. Itulah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tersebut dalam kitab Tanbir bahawanya stomak itu lawannya warok. Stomak itu lawannya warok. Ya, di hati itu warok. Dan dia bersak bahawasanya warok yang zuhir bagi segala orang yang am itu yaitu meninggalkan segala perkara yang subhan. Dan pada usulnya lawan warok yang khas itu yaitu kepada mereka yang mensahkan yakin dan menyempurnakan takut kepada Tuhannya. Dan itu oleh sukun diam kepada Allah dan tiap-tiap hati kadonya dan tiada baginya cenderung kepada lainnya dan tiada dirinya kepada makhluk dan berdiri kepada makhluk dan tiada kepada kaum. Maka inilah warok yang lawannya koma yang menasihkan dan dengan dia membaiki tiap-tiap amal dan amal. Menwarok al-warok dalam bahasa Indonesia meninggalkan sesuatu yang subhan, sesuatu yang bisa mencelakai kita, sesuatu yang kita bisa celakai itu. Pada batinnya, mana orang batinnya di hatinya menjauhi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak ikhtiar lagi. Dia tak mencintai sesuatu lagi. Yang dicintainya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hakul yakin, ainul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepadanya, suatu saat dia ambil Allah kerana dia tak mencintai makhluknya. Mereka dia senang hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda. Kalau kita mencintai sesuatu,
Dia bertomak kepada sesuatu. Suatu saat sesuatu itu diambil Allah, niscaya hati kita bermudah, hati kita resah, iman kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tak mencintai sesuatu, dia boleh harta banyak, ya? Tapi harta itu fasilitas nanti menuju Allah, fasilitas akhirat kita. Kita tak mencintai harta, suatu saat harta kita diambil Allah, ya sudah. Dan berbekas di hatinya, hatinya tetap tenang, hatinya tetap bersandar, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu bermula warak itu atas dua perkara. Pertama, warak pada zahir, bahawa tiada harakat ia melainkan bagi Allah Ta'ala, iaitu gerak dan tiada sukun diamnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat Yahya bin Mu'az yang sebenarnya dan kedua, warak dalam batin, bahawa tiada masuk dalam hati melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya tidak punya dengan sesuatu, ada sesuatu selain Allah, sandarannya, harapannya, gantungannya, tomaknya. Dan kata aku Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, bahawasanya ketahui olehmu bahawasanya itu tiada ada antaramu dan antara makhluk itu nisbah dan sandaran dalam mengambil atau memberi, atau menolak, dan adalah mendahulukan bagi Allah Ta'ala, yaitu yang mendatangkan kepadanya suci daripada segala sesuatu dengan ilmu dan amal. Dan katanya pula bermula warak itu, yaitu tiada melintas rezeki dalam hati, dan tiada antaramu dan antara nisbah, tiada dalam menghasilkan, dan tiada kepada mubasyarah pada bahawa tiada ada diketahui adakah kenakan dia atau tiada. Berkata yang mereka yang sudah usul marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana warung mereka itu tidak lintasan masalah rezeki bagi sebagai dapat tidak bagi bagaimana, bahkan makhluk itu tak ada lagi di hati mereka. Di hati mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya pula bermula warak itu tiada harakat, tiada gerak dan tiada diam, melainkan Allah Ta'ala dalam harakatnya dan dalam diamnya. Maka apabila melihat dia akan Allah Ta'ala, maka hilanglah harakatnya dan diamnya, dan kekal serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harakat itu tempat bagi orang yang di dalamnya, seperti kata mereka itu tiada melihat sesuatu melainkan melihat Allah Ta'ala di dalamnya. Maka bila dilihat akan Allah Ta'ala, maka lihatlah sesuatu itu. Kalau melihat sesuatu melainkan Allah di dalamnya, kalau melihat Allah, ya berarti sesuatu dari dalamnya tidak kita sesuatu. Dan kita ditomak kepada sesuatu dari Allah. Ikhtiramnya, bergantungnya, sangat hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal mula ditomak, asal mula kehancuran kita ditomak. Kalau koma itu menghasilkan sesuatu yang berbagi jauh dari Allah, badan kita, pikiran kita letakkan kepada sesuatu yang kita tomakkan, pun hasil daripada usaha itu pun digunakan untuk sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa awalnya jauh? Pasal lagi teman-teman, itu dunia kita ngaku berdoa kepada Allah, kita ngaku orang mukmin. Hal keadaannya kita tu masih orang pendusta, orang yang penyombong. Lalu hati-hati kita banyak sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah dari hatiku dan sesuatu selain Engkau.
bilang kalau yang Allah di hati itu selain itu berarti di hati itu hanya Allah itu dan Tuhan. Karena tomah itulah segar dalam menuntut ilmu. Karena tomah itulah segar dalam sembahyang. Karena tomah itulah segar dalam membantu sesama. Banyak akibat daripada tomah. Tomat madudunya hakku siang malam mencari meringankan sesuatu yang dipadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tomat yang pada jabatan macam itu juga siang malam kenal lagi dengan waktu untuk jabatan itu. Apa pun tomat kecuali tomat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijabu Allah, jangan diuji Allah, nakasah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah merasa memiliki, orang tomat itu merasa memiliki. Tak ingin mereka sudah berbagi. Itulah dikatakan, yuk, para guru kita. Ujian Allah itu ada dua. Ada kalau ujian dengan harta yang banyak, ada kalau ujian dengan hidup susah. Yang banyak selamat itu diuji oleh Allah dengan hidup serta itu banyak selamat. Kalau sudah diuji Allah dengan kekayaan itu tinggilah benih tomat, benih itu. Jangan sangat jarang, ya, sangat sedikit yang mereka diuji Allah dengan kekayaan, mereka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit daripada hamba-Ku yang mereka sudah syukur kepada Allah. Yang lainnya kufur melawan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk lupa, tujuan hidup itu lupa, tujuan hidup lupa. Dari mana kita sedang apa kita, ngapo kita, nak ke mana kita, tak sadar lagi. Al-keadaan Al-dunia Al-suratul akhirah. Dunia kau adalah tempat ladang lil akhirah, bagi negeri akhirat. Dunia itulah banyak-banyak kita berbekal untuk negeri akhirat kita. Di dunia itulah banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hati kita dipenuhi ketomatan sesuatu selain Allah, ini saat itu terlupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati ada satu, di saat itu ingat ke situ, di saat itu terlupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pula kena sepakat ijma' segala ulama bahawa semua halal yang mutlak itu yaitu yang diambil daripada Allah Ta'ala dengan menyebutkan segala wasilah atau jalan dia. Dan inilah makam tawakal. Kalau inilah satu setengah mereka itu bermula halal itu yaitu yang dia merupakan Allah Ta'ala di dalamnya, hingga lain daripada ini, daripada dalam ibarat yang telah diibarahkan dalam makna ini. Dan satu setengah ahli taifah dan mulai sekali hamba itu memakan mereka itu kepada segala rezeki mereka itu atau berlain-lainan dalam pandang mereka itu, yang bahagia manusia, yang bahagia itu. Maka setengah daripada mereka itu memakan rezekinya dengan kehinaan, dan setengahnya daripada mereka itu memakan rezekinya dengan berusaha, dan setengah daripada mereka itu memakan rezekinya dengan mulia, yaitu dengan hina, yaitu dengan usaha. Maka adapun yang memakan rezekinya dengan kehinaan, maka yaitu dia memandang kepada yang di dalam tangan makhluk.
Apa dihinakan mereka itu bagi mereka? Bahagia itu. Ya, itu dalam mencari itu itu. Pertama, ya dalam kehinaan. Dan kehinaan itu, dia di hatinya itu tomaknya kepada makhluk. Dalam usahanya itu makhluk. Dan tuntutnya kepada makhluk. Walaupun halal, tapi tomaknya kepada makhluk. Hati itu selalu berharap, ya, bersandar, bergantung kepada makhluk. Iya kata. Aku lebih haram sih, itu begitu. Kalau haram hantam tadi. Yang kedua apa? Yang kedua melakukan rezekinya dengan berusaha. Duduk di posisi berpisah, beragam oleh lainnya. Yo di hati itu masih ada ingin beroleh dapat, ingin beroleh. Dan ada pun yang ketiga melakukan rezeki dengan kemuliaan. Lalu kehinaan dia berusaha. Oh, itu kalau yang sufi pada kalangan mereka itu kepada yang aziz. Waktu diambil mereka itu bahagian mereka daripada kodrat daripada dunia kemudian. Yang ketiga mereka mendapatkan rezeki mereka dia dengan kehormatan dan terhadap makhluk, dia dengan berusaha. Ya, hanya menghambungkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan dari yang kita syukur itu orang Allah dan kita duduk di posisi asbab dan asbabkan dikisap kita rasa gitu ya, dikisap rasa masih ada bergerak itu terdapat kelihatan kata kok itu posisi itu jangan juga kita duduk kita jadi gunakan rumah belum bahagia, bukan bahagia kita itu ikut bahagia yang dibahagiakan Allah kepada kita ya. Nah di kisah ya tidak kisah lalu itu kisahkan pada kita usaha, tapi jangan sekali-kali usaha itu melalaikan kita kepada Allah. Niatkan usaha kita itu untuk siapa? Untuk masyarakat banyak, untuk menyenangkan Allah, untuk bekal dari akhirat kita, untuk berharap itu Allah. Itu usaha itu sebagai fasilitas, bukan mau, bukan terkayuh diri sendiri. Dan kalau itu mestinya ada di hati itu lebih mengutamakan dari akhirat itu, lebih mengutamakan hidup kekal itu. Itu yang kita cari, itu yang kita mati-matian ya kan. Kita boleh kita hancur daripada itu, kita hancurkan pikiran itu untuk apa? Untuk menjadi akhirat itu. Kalau yang bukan Allah lagi, yuk sudah dibukakan Allah, ya dari akhirat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kamu dibukakan Allah akhirat. Ya. Orang yang sudah Allah bukakan negeri akhirat, dia sudah akan nanti. Apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, dia tak goyah. Itu sudah dibukakan negeri. Dia kata sebagaimana susah yang hidup di dunia kok, tidak akan sebanding susahnya akhirat. Seberapa susahnya hidup di dunia itu tak akan sebanding susahnya disiksa malaikat jabanian dan dunia. Itu sudah dibukakan Allah. Jadi dibagi Allah dengan bermacam-macam cobaan, kepayahan, sakit badan, kurangnya keuangan, atau yang lain hatinya tak goyah, hatinya mantap berdoa. Nak gajinya lah dulu. Bahasa itu orang kita jawabnya maka misalnya kami nak ubahnya, nak tobatnya, nak menuju kau ya Allah ya, bahasa itu kita buat jangan kaya rezeki lindung tidak itu dulu enak lepas bahasa tidak kering benang lah aku pasal gitu goyak tak gaji itu goyang tak hati kita, goyang tak zikir kita. Kalau tak goyang,
Di Allah ya bisa jadi ibadah, tetapi ya, bisa jadi dengan jiran, warga, berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istana menuju Allah, mudah menuju Allah. Itu kan yang turun di atas itu mana jual gitu. Kita kali ini separuh, kita kali habis. Alhamdulillah tadi kali separuh, ya setelah datangnya, takutnya berlalu kumpul. Kalau kelas kumpul kan sudah, ini banyaknya jangan dibayar, banyak itu bayar wajib lagi. Kalau masih sekali bikin, alhamdulillah masih ada hal yang kecil. Ya, berkat kumpul lalu. Mudah-mudahan kita dari Allah Subhanahu. Kalau itu cuma ketuanya, kuat ini jemaah itu. Ya, jadi kentongan itu hanya kepada Allah. Dengan kentongan habis itu, itu kata saya dari badan kecil, penting. Jadi banyak 17 muka udang. Lalu itu habis badan itu juga. Setiap hari kemudian mendekati kepada itu, setiap hari mendekati kepada itu masih ada area dikatakan kali. Masih mampu jadi hebat, jadi kuat, jadi betul. Dari kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu kata serta iman itu asbab. Dan sesuatu asbab itu dalam Islam. Dan kata Syekh Abu Talib radhiyallahu adalah maknanya itu tiada dalam hakikat iman itu melihat asbab dan sukun kepadanya. Dan hanya sesuatu melihat asbab dan tomak pada makhluk itu didapat dalam makhluk Islam. Dan kata Syekh Abu Abbas radhiyallahu anhu datang aku kepada setengah orang yang mengenal akan yaitu Syekh Abu Abbas ya. Itu Imam Syafi'i penuh menjelaskan dari apa kata beliau, datang aku kepada setengah orang yang mengenal ia akan jatuh. Aku memberi aku daripadanya akan suatu kaca dengan setengah dirham. Kemudian aku kataku dalam diriku, mudah-mudahan dia diambil daripada aku. Maka berbunyi suara padaku, katanya selamat dalam agama itu dengan meninggalkan koma pada sesuatu makhluk dengan apa orang yang terdekat dengan Allah di hatinya dia berbuat salah sedikit dan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa itu ya, itu berarti dibina orang yang kita kenal atau sesama jemaah kita atau murid kita yaitu di hati pengen mudah-mudahan jemaah itu dalam dirinya itu rindulah. Nah, masa dulu dari dulu masa jemaah itu bahasa kita jemaah hati dulu kita doa tahu aku ya. Nah itu kan dijadikan tomak coba makhluk. Itu mereka yang ada salah sedikit di hati mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurnya itu banyak sudah yang tidak bisa ditegur oleh Allah. Apa salahnya berarti kita masih banyak doa. So sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musim tunai pengen tunai cuma dua tunai. Nah, dan kita bawa uang ke 50. Mudah-mudahan dan kita bisa. Nah, itu bahasa tomak tuh. Tomak. Jangan kita bahas baru. Ini buat hati ya, hati dia tidak tuh. Hati sesuatu tidak. Jangan ada harap itu. Dia kepada makhluk. Apalagi kepada orang-orang yang kita kenal. Apalagi kepada orang-orang yang berajar kepada kita. Kita sebagai yang guru-guru madrasah itu dan ya pun saya itu sebagai pengajar bakat itu penting
Jangan sekali-kali kita berharap kepada orang-orang yang belajar agama Islam. Pun jemaah-jemaah, jangan sekali berharap kepada orang yang dekat dengan kita. Islam itu kita dikategorikan orang-orang yang koma kepada jemaah. No, berarti itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita risau melalui orang. Risau hati-hati kita kalau Allah Maha mengetahuinya. Allah mengetahui apapun yang terbesit, apapun yang kita bisikan di dalam hati kita. Fahzaru, maka hati-hatilah kamu. Sungguh Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kamu. Fahzaru, hati-hati. Jagalah hati kita. Jagalah hati kita. Jangan kita tomak. Jangan kita berharap, jangan kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tomak kepada Allah, kalau hati itu sangat berharap kepada Allah, hati itu bersandar kepada Allah, hati itu bergantung kepada Allah. Hati yang pernah dibuti memang itu. Kata Abu Hasan, kata Abu Husain Al-Waraqi, bagaimana barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan sesuatu daripada dunia, maka usahanya membunuh dia akan dia dengan pedang tomak. Dan barang siapa tomak dalam sesuatu, maka hinalah baginya. Dan dengan hinanya itu binasa dia. Dan ketahui oleh bahawa tomak itu atas dua bahagi. Pertama, tomak pada barang lain daripada Allah Ta'ala, dan ketika itu asal kehinaan yang mazmumah, yang telah kepada Allah, serta fakir dan papa kepada Allah. Dan fakir kepada Allah itu asal, ya, asal konak, ya, panak pada Allah Ta'ala. Dan inilah makom yang tiada diperoleh akan dia menaikkan puas daripada segala orang ahli taksis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dua, tomak kepada makhluk, tomak kepada ada tomak kepada Allah, hajarnya, gantungannya yang hanya kepada Allah. Fakir itu bahasanya sangat berhajat kepada Allah. Ya. Orang yang merasa dirinya sangat berhajat kepada Allah, itu adalah awal dan tanda seseorang itu akan menjadi anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan menjadi hamba-hamba Allah yang marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hati kita tak ada yang masuk, kita sangat berhajat kepada Allah, ya, di saat itulah kita tomak kepada mereka, para guru-guru kita, para muslim kita yang mereka jelas macam-macam dengan Allah. Hati mereka itu sangat tomak kepada Allah. Itu macam itu nyatukan diri kita sangat berhajat kepada Allah. Ya Allah, macam mana lah kalau buat nikah itu dah dicabut Allah? Macam mana lah kalau buat tekan itu dah dicabut Allah? Macam mana lah selera semayang kita diubah Allah? Takut tak? Takut gitu. Kalau buat nikah dah dicabut Allah kan tak? Yang beribadah kepada Allah nikah dah bawanya. Kalau sekarang dah dicabut Allah, sekarang tu lah bawanya. Kalau diubah Allah selera kita, na'udzubillah, kita biasa-biasa kurang harapnya kepada Allah, kurang mintanya kepada Allah, kurang mengemisnya kepada Allah. Hal keadaan itu diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni kata Allah, mintalah kamu kepadaku, apapun hajat kamu minta kepadaku. Apa tak nyuruh kita minta secara zuhir? Kita serah kita zuhir menghormati. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya perkenankan doamu. Tak disuruh doa zuhir. Kita serah kita nak doa zuhir menghormati. Kalau mereka ya banyaklah batinnya daripada zuhirnya. Zuhir mereka berdoa, tapi batinnya di setiap saat mereka selalu memohon kepada Allah. Mereka telah memasukkan sangat hajat kepada Allah.
itu yakin dari Allah terlebih. Kalau seseorang kepada Allah hasil bebasnya masuk hati-hati masuk tenang-tenang dengan ibadah-ibadahnya, ya kurang hajatnya kepada Allah, ya ditakutkan matinya bagi dia mendapat rahmat kasih sayang Allah. Kita sudah sembahyang, kita sudah puasa, kita sudah ikut, tapi hati kita kurang hajatnya kepada Allah. Hati kita biasa-biasa, bahkan kita menganggapnya dia menghantarkan kita ke surga, itu amal ibadah itu naudzubillah. Kita tidak pun dan matinya dalam surga. Tapi kalau seseorang hatinya selalu bergantung kepada Allah, hatinya selalu meminta kepada Allah, hatinya selalu tomak kepada Allah, walaupun asalnya dia orang yang jauh dari Allah, akan Allah selamatkan. Karena Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Wafat. Sebenarnya aku dosa itu, dan kita pun minta dengan Allah pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Yang kita pun mengaku kita berkumpul di hati kita tetap doa. Tidak lagi minta dengan Allah, hajat kita kepada Allah Tuhan. Seharian kita, di mana pun kita berada, dalam kerja kita, ya. Dimanapun kita berada, hati kita selalu dalam mohon Allah minta atau ingin maksudnya. Apa lagi dalam ibadah, ya. Dalam bentuk ilmu dulu menjadi ilmu itu. Cuma mengeluh hati kita. Maka kita bantu kita, maka kita memandang kepada guru kita, hati kita memohon kepada Allah. Aku permohonan kita, ya Allah, ya berkah ngajian itu, berkah orang-orang yang soleh, memohon ya Allah, ampunilah aku, selamatkan ya Allah. Baru doakan anak istri kita, baru doakan kedua orang tua kita, baru doakan sesat, baru muslim. Apa hajat kita? Ya, itu salah satu, ya, ilmu yang ditulis dalam kitab. Padahal doa Islam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang di dalam majlis ilmu kita di sini? Bersama orang-orang yang soleh-soleh. Di saat kita duduk di majlis ilmu, di saat mereka rahmat begitu banyaknya, ya, itu memohon kepada Allah. Hati kita hancur kepada Allah, hati kita nangis kepada Allah, ingat hilaf dan salah itu, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan mendapat Allah Tuhan yang Maha. Kan semua itu kurang hajat. Dalam majlis ilmu, baik dalam sehari-hari kita, ilmu tu yang nak boleh. Allah Subhanahu. Mana berbatu itu? Kalau hidup kita terus bersawat atau apa lagi berbatu, ya, lisan itu hati kita terus minta kepada Allah, hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Apa permohonan kita? Sesuatu yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita permohonan kita bersama. Allah menyuruh kita permohonan kita menjadi hamba-hamba Allah. Tapi kita minta kepada Allah, minta Islam, minta beribadah atau berperangi sebagai memerangi hamba-hamba yang hamba Allah. Dan hakikat toma itu takluk hatinya takluk, hatinya lembut. Dan himmahnya, tujuannya, dan angan-angannya, ya, pada menghasilkan barang tiada pada kepadanya. Itu bagi kita. Benar dan banyak kita di. Maka aku bilang ya. Titik secara air angan-angan atas bumi wujud dan jatuhlah di dalam benih tomak daripada tangan noklah, maka panjanglah secara tawangnya dengan kehinaan
Dan kini dirinya itu dengan wasifah nazarmu kepada wujudmu dan dirimu serta dirimu, ya. Penuh bahwasanya engkau itu apabila ada engkau dengan diri engkau, maka adalah engkau mahjub atau terhijab di bawah tutupan waham. Dan waham itu surah atau gambar yang berdiri penuh di dalam alam khayal. Dan hakikat baginya yang menjadi dia daripada zulmat Allah. Dan tempat kembalinya itu tidak kepada sesuatu dengan sesuatu waham itu fakir yang hakikat baginya. Dan hanya saja didirikan akan dia hijab nafsu yang jatuh di sana hijab atas orang yang salah di dunia berjalan yang lebih besar daripada itu, maka dia telah dihilangkan hijab nafsu, maka dihilangkan daripadanya mati hatimu dan tutup waham dan hayat dan kita pandang dengan itu. Kalau selagi hati kita dipenuhi dengan dunia, hati kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran, niscaya saat itu kita adalah orang yang hidup, orang yang tertutup. Ya, apabila di hati kita saya bersih dan bertobat kepada selain Allah, baru Allah buka hati kita. Allah Allah menyatukan hati kita. Mana mesti yang kita pilih. Ya, aku ada hatimu. Kau jatuh innamal hayat dunia itu wala. Kau jatuh. Ini kan tersebut. Aku pula ini aku pasal itu bisa jadi begitu. Hanya sesungguhnya dunia kau naibu, permainan. Kalau kamu dah cepat selalu, cepat lata-lata, nombong kalau dunia bahayal kalau. Mana dunia bahayal mesti jadi. Kalau dibuka apa? Kau tahu dunia kau terlipu kalau. Yang kita kerja nombong kalau, noloi kalau. Nak kata senang hidup tak ketemu dunia kau. Duit itu nak senang noloi. Jabatan kita nak senang kita, nak kita bahagia noloi. Bukan noloi kalau dunia kau. Itu yang kita mati-mati ni jangan kau. Habis tenaga, badan kita pikiran habis stres. Hampir, kenapa habis stres dengan dia? Nah, yang akhirat kau tinggal kau dah tutup. Wal akhiratu khairu. Akhirat kau yang mesti bicara elok, kau yang hidup sebenarnya. Itu harus mesti tenaga kau kekal. Jadi lagi susahnya dengan kau. Jadi kalau mereka orang yang sudah dibukakan Allah itu, ya mereka berpersiapkan diri mereka ya sebelum datang kematian. Wal istiqnadu bil mauti qabla nuzuli. Mereka persiapkan diri mereka sebelum datang kematian. Kematian kali seperti menyenangkan bagi mereka. Betul tak? Kalau kita mati itu sesuatu bahagiaan bagi kita. Kita setelah mati itu kita kesusahan. Itu kalau kita beri iman, kalau kita gunakan waktu itu eloknya. Kalau kita tanya sewa, itu dalam hati susah, susah. Kalau mereka yang beriman kepada Allah, yang mereka hatinya mantap bersama Allah, diuji Allah dengan bermacam-macam kepayahan, ya, diuji Allah dengan bermacam-macam kesusahan, bermacam terus mengalir bala buat mereka, tapi mereka sabar dengan Allah, ya. Mereka sadar bahwa itu bertemu lagi dunia bermain dengan itu baru, ya. Baru mati itu adalah satu kebahagiaan bagi mereka itu sudah mati lagi kesusahan. Kalau selagi dunia kalau susah, yang waktu, yang enak ada, so tidak mau. Nah, hati gitu. Kalau eloknya siang, anu paginya siang itu, ya. Siang elok sore dah, sudah. Tinggal kita menikah. Saya itu butuh sebagai apa? Nah, saya itu kalau anu berasa, esok itu betul. Isi patutnya begitu. Tapi kalau saya itu sehat seperti hati. Kalau di akhirat jadi setelah mati tidak ketemu lagi macam itu. Senang-senang terus ni lah. Tak ketemu lagi dengan musuh. Nah itu yang dikejar mereka. Kenapa sudah dibukakan Allah Subhanahu
Subhanahu. Mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita. Kita jadikan dunia masratu lil akhirah. Bermula dunia itu tempat datang kita, tempat kita bekal untuk apa? Untuk menuju negeri akhirat kita. Ya. Kuncinya ada di dalam dunia. Kuncinya ada di dunia. Kalau salah kunci, tak boleh. Ya. Ma qadaka say'un min wahmi wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi al-qurrati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama al-'amilin wal awliya wa shuhada wa salihin wal walidin wa shuhada wal mu'minin wal mu'minat lahu haqqun 'alaina wa ala jami'i ahli sunnati qadriyah wa tabi'i al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أكمل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
الصمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.